Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli terhormat guru kita, orang tua kita, Haji Madoni M. Yang terhormat dan yang kami hormati para asatizah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi وذريته ولأهل البيت الكرام لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء أعين وجب الملائكة المقربين والقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، خصوصا شيخنا محمد سمن يا سمن، خصوصا شيخنا نووي البندي، وخصوصا إلى أولياء في جوي، أولياء في جربون، أولياء في بنتني، أولياء في سندوي، أولياء في بتاوي، أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويدخل الجنة مشرهم. لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا
يا حبيب سلام عليك صلوات عليك وعلى شراب سبيل مستقيم سيرك
jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini berkumpulnya kita di tempat ini tiada lain dan tiada bukan untuk kita mendoakan kita punya guru, kita punya orang tua almarhum Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasim bin Hasim. Mudah-mudahan dengan wasilah doa kita pada malam hari ini, almarhum di alam kuburnya senantiasa diberikan cucuran rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami mohon doa daripada jamaah, daripada guru yang hadir pada malam hari ini, buat keluarga kami, buat putra putri daripada almarhum, cucu, menantu, cicit, semuanya mohon sekiranya bisa dapat didoakan sehingga kami keluarga ini benar-benar senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, mewakili daripada keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Yusuf, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para guru, para kiai, para ustadz, para bapak jamaah sekalian ke tempat kami ini dalam rangka haul kami punya orang tua. Mohon maaf, mohon ridho bila jamuan, bila tempat tegur sapanya kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini yang dapat kami lakukan, hanya ini yang dapat kami berikan kepada para jamaah sekalian. Tapi pada intinya kami mohon doa dari para jamaah sekalian sehingga kami para putra putrinya almarhum bisa melanjutkan daripada perjuangan dan dakwah daripada kami punya orang tua. Dan kami juga mohon doa, kami masih punya orang tua, ibunda tercinta, mohon doa dari para bapak jamaah sekalian agar ibunda kami ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus saya punya adik, punya keponakan Bapak Haji Ishak, mohon doa agar beliau ini terus bisa melanjutkan daripada perjuangan orang tuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini pula mudah-mudahan diberikan keriduan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup sambutan atas nama keluarga, tadi ada yang bisik-bisik, itu bocah mana naik ya? Siapa itu bocah, Pak? Kalau saya kemari jadi mamang manggil sepupu, karena saya putra daripada Ibu Maswani Bapak Haji Abdul Hamid Pabuaran yang dimakamkan di sini. Ibunda tercinta Ibu Maswani dan saya putranya. Tadi baru sampai ingin menghadir disuruh sambutan atas nama keluarga. Maka dari itu mohon maaf bila bahasa tutur kata yang kurang berkenan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebetulnya juga pada malam hari ini ada acara di Celebut, tapi karena ini bukan undangan, kali ini keluarga, akhirnya saya cancel di Celebut. Akhirnya saya kemari karena memang udah kangen juga, udah lama juga gak kemari-mari. Alhamdulillah bisa hadir di sini dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita semua sehingga almarhum pada malam hari ini dan seterusnya alam kuburnya senantiasa diberikan cahaya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu singkat kata yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil bariyah alladhi amma ibadahu bid-da'wati wal-wasiyah wa khassa al-ba'dha minhum bir-rahmati wal-hidayah وأسند ذلك إلى مشيئته الأزلية وهو القائل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا
عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته من يومنا هذا إلى يوم اللقيا. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي آمين يا رب. حضرة المكرمين مشايخ الكرام والعلماء الأفاضل مقدمهم نخص بذكره guru kita yang mulia Kiai Haji Ishaq Yusuf Hashim mata'anallah bituli hayati. Kita doakan guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sihatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Walana sabirikhi kadalik yang sudah memberikan sambutannya Ustaz Najmuddin SAG beserta para dewan guru asatidz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim al-fakir kepada beliau. Yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita seluruhnya yang hadir pada malam hari yang indah ini, Allah senantiasa berikan keberkahan kepada beliau, Allah panjangkan umur beliau dan Allah mudahkan segala jalan dakwah beliau, amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wal khusus bil khusus kepada sahibul bait, sahibul haul, keluarga besar daripada almarhum Bapak Kiai Haji Yusuf Hashim bin Hashim, yang mudah-mudahan sama-sama kita doakan juga keluarga beliau mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan Allah berikan cucuran rahmat keberkahan kepada keluarga beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kehadiran alam junjungan kita Sayyidul Wujud Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini, di malam yang berbahagia ini, senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini malam yang membuat Al-Fakir enggak enak sebenarnya. Kenapa demikian? Begitu banyak dewan guru, begitu banyak ulama kiai yang hadir, namun yang diminta Al-Fakir yang masih kecil ini. Mudah-mudahan kalau ada kata-kata yang nanti disampaikan salah minta redhonya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini malam kita berada dalam munasabatul haul, dalam munasabah dzikrus salihin, mengingat orang-orang saleh. Salah satu di antaranya guru kita, yaitu Kiai Haji Yusuf Hashim bin Hashim. Tentunya sudah menjadi hal yang kita dapat fahami, kalau saja yang meninggal orang soleh, pasti yang kumpul pada malam ini bersama kita adalah orang-orang soleh. Maka alhamdulillah kita orang-orang awam yang ada di sini malam ini berkumpul dengan orang soleh. Hadirin jamaah rahimakumullah, sering saya katakan, hakikatnya ketika Allah kumpulkan kita dalam majlis haul, Allah kumpulkan kita dalam majlis kematian, Allah kumpulkan kita dalam majlis ta'ziyah, hakikatnya Allah sedang menasihati kita.
yang artinya kalau kita mendengar 1 tahun 2 tahun yang lalu guru kita meninggal, maka ada kemungkinan ini hari kita bakal meninggal. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kafa lil mar'i bil mauti wa'idha. Cukuplah untuk seseorang kematian sebagai penasihat. Nah, cuman terkadang kita ni malam yang dinasihati tentang kematian gak ingat sama mati. Buktinya kita masih sempat ngerokok, kita masih sempat ketawa-tawa, kita masih sempat makan. Ini kira-kira kalau malam hari ini ada yang tahu nyawanya dicabut nih malam, bakal mau nggak ngerokok? Bakal mau nggak? Kalau saja ini malam kita tahu Israel bakal datang, nyawa kita bakal dicabut sama Israel atas perintah Allah, kira-kira kita masih pengen nggak makan, Bang? Nah, inilah kekurangan kita. Yang sudah jelas, malam ini Allah nasihatin kita, hei fulan, apabila kemarin 1 tahun 2 tahun yang lalu guru engkau meninggal, maka hari ini pun engkau bakal meninggal. Hadirin jamaah rahimakumullah, sering saya ceritakan flashback. Kenapa demikian? Lihat bagaimana kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam ketika datang ajal menjemputnya, waktu telah tiba, Nabi Daud alaihissalam kedatangan tamu, yaitu malaikat Israel. Namun dengan tegas Daud mengatakan, kuffa anni ya Israel, tahan dulu wahai Israel. Ini sama-sama kita tahu kalau Israel datang mau ngapain, Pak? Nah, mau cabut nyawa apa mau mampir menumpang mobil? Pasti mau cabut nyawa, tapi Daud dengan tegas mengatakan kuffa anni. Daud, tahan dulu. Israel balik tanya sama Daud, Daud, ini perintah Allah. Bagaimana gerangan engkau berani menolak perintah Allah? Kemudian Daud mengatakan kepada Israel, wahai Israel, sesungguhnya setiap nabi dan rasul ketika nyawanya ingin dicabut sama Allah, pasti Allah berikan kabar terlebih dahulu. Luar biasa nih, nabi dan bukan kita. Kalau kita nggak ada kabar terlebih dahulu, kalau ada kabar enak, Pak. Hari ini kita puas-puasin maksiat karena kita tahu seminggu lagi kita bakal mati. Tapi ini khususnya untuk nabi dan rasul. Nah, ketika malam itu, hari itu, nggak ada kabar untuk Daud alaihissalam, sehingga Daud menolak untuk dicabut nyawanya. Kemudian Israel balik nanya sama Daud, hei Daud, alaka jiran, wahai Daud, ana pengen tanya sama ente punya tetangga enggak? Daud mengatakan, na'am, ana jiran, ya ana punya tetangga. Wahai Daud, ayam Radun, bukankah engkau punya tetangga? Sebagian mereka ada yang sakit, wahai Daud. Daud mengatakan, na'am. Ya Daud, alaysa ba'da dzalika ba'dhum yamutun. Wahai Daud, bukankah tetanggamu yang sebagian mereka sakit, sebagian di antara mereka ada yang meninggal, wahai Daud? Daud bilang, na'am. Aku punya tetangga, mereka yang sakit, sebagian mereka ada yang meninggal. Bahkan gak sakit pun meninggal. Kemudian Israel dengan tegas mengatakan, ya Daud, ala yakfi dzalika ibratan lakum. Wahai Daud, apakah ini enggak cukup sebagai ibrah, sebagai penasihat, sebagai kabar yang artinya kalau hari ini engkau punya tetangga meninggal, kalau hari ini engkau punya orang tua meninggal, kalau hari ini engkau punya kerabat meninggal, kalau hari ini engkau punya guru meninggal, maka engkau pun bakal meninggal, wahai Daud. Daud gak bisa ngomong apa-apa, Pak. Dicabut nyawanya oleh malaikat Israel alaihissalam. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kematian itu datangnya mufajih, datangnya tiba-tiba, dan gak bisa kita tolak. Dan Allah berfirman dalam ayatnya,
Qul innal mauta allati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang mana kalian lari darinya itu bakal ketemu kalian, bakal mengejar kalian, bakal datang kepada kalian. Yang artinya kita semua bakal mati. Namun hadirin, tentunya kalau kita sudah tahu bakal mati, pasti orang-orang yang akan atau orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar pasti bakal mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Nah, rumahnya kalau kita santai-santai aja udah mau mati besok, lusa atau besok atau seminggu lagi, 2 minggu lagi, biarin aja. Nah ini, makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian, khususnya dalam amal soleh. Bagaimana ibadah kita kepada Allah, bagaimana takwa kita kepada Allah, dan bagaimana takwa kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Al-Kayyis, orang yang cerdas kata Rasulullah, orang yang cerdik kata Rasulullah, man dana nafsah, orang yang menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Artinya, kalau ini malam kita masih santai-santai, enggak peduli sama sholat, enggak peduli sama puasa, enggak peduli sama zakat, enggak peduli sama sedekah, enggak peduli sama silaturahmi, maka kita tergolongkan orang-orang yang bodoh di mata Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaliknya, kalau malam ini kita isti'dad, kita persiapkan diri dengan melawan hawa nafsu kita, mempersiapkan diri untuk kematian dengan ibadah kepada Allah, puasa kita jalankan, sedekah kita laksanakan, maka kita tergolongkan orang-orang yang kayyis, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdik di mata Allah dan di mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin jemaah rahimakumullah, malam ini kita belajar dua aja. Persiapan diri kita untuk menghadapi kematian. Salah satu di antaranya hablun minallah. Yang kedua hablun minannas. Kiai, apa sih yang maksud dengan daripada omongan Kiai hablun minallah? Hubungan kita kepada Allah. Ya, kita lihat kira-kira bagaimana ibadah kita kepada Allah. Sudahkah kita sholat 5 waktu dengan baik? Apakah sudahkah sempurna sholat kita? Apakah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan dengan baik? Apakah kita sudah melaksanakan puasa sunnah dengan baik? Apakah kita sudah sedekah dengan baik? Kalau memang semuanya baik, pasti hubungan kita kepada Allah akan juga baik. Maka hadirin, kalau sebaliknya waliyadzubillah, hubungan kita, ibadah kita jelek, maka hubungan kita jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, makanya ini malam yang kita peringati Sahibul Haul adalah orang soleh. Sahibul Haul adalah guru kita yang mulia, yang mana dari masa mudanya sampai beliau masuk liang lahat, tidak ada dalam kehidupannya kecuali jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan majlis ta'lim, memakmurkan masjid, dan kita yakini bahwasanya beliau orang soleh. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dalam maqalahnya, wa inda dzikrihim tatanazzar rahmat. Ketika kita ingat Sahibul Haul, guru kita Kiai Haji Yusuf, turun rahmat dalam majlis ini, alhamdulillah. Karena yang kita sebut adalah orang soleh, orang-orang yang sudah siap menghadapi kematian. Hadirin jemaah rahimakumullah, malam ini jadi saksi. Coba kita lihat
bedanya orang soleh yang meninggal sama orang toleh yang meninggal. Ini kira-kira di malam, kalau yang kita peringati haulnya adalah tukang mabuk, banyak orang kan yang bakal datang. Para mabuk yang datang. Mungkin gak ada orang, atau mungkin datang cuma hanya sedikit. Kenapa? Yang kita peringati orang toleh, orang yang gak berakhlak, orang yang sering maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika orang soleh yang kita haulin, yang kita peringatin haulnya, yang datang Masya Allah, ini malam ratusan yang datang. Bahkan kiai-kiai, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita pada hadir. Makanya wajar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Tentu berbeda. Jangankan masa hidupnya, meninggalnya pun membawa berkah untuk kita semua. Kita lihat bagaimana soleh, para aulia, para habaib, para syekh yang meninggal sekian ratus tahun yang lalu, tapi keberkahannya masih dirasakan oleh orang-orang hidup yang ada di sekelilingnya. Kita lihat contoh luar Batang, itu setiap hari ramai Pak. Siapa yang ada dalam luar Batang tersebut? Orang soleh Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Ini menandakan manfaat orang-orang yang meninggal apabila orang-orang tersebut orang-orang yang soleh. Manfaatnya tidak hanya dalam hidupnya bermanfaat untuk kita semua, tapi manfaatnya akan kekal sampai dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam makalah ulama yang dikatakan oleh Al-Bishr bin Haris, beliau mengatakan, innal qauma, sesungguhnya sebuah kaum, amwata, mereka sudah mati, mereka sudah meninggal, tahya al-qulubu bidzikrihim. Ketika kita sebut namanya, ketika kita mengingat dirinya, hati kita hidup, hati kita gembira, hati kita senang. Kenapa? Karena yang kita ingat bagaimana amal baiknya semasa di dunia. Wa inna qauman ahya. Dan ada juga kaum orang yang masih hidup, taqsu al-qulubu bi ru'yatihim. Namun ketika kita melihat mukanya, bikin hati kita keras. Ada nggak yang begitu? Ketika kita melihat orang-orang yang sering zina, orang-orang yang sering maksiat, orang-orang yang sering mukhamar, orang-orang yang sering main judi, kalau kita melihat mukanya, hati kita keras. Bahkan terkadang kita ikut terjerumus di dalamnya. Ini bedanya orang soleh dan orang-orang toleh. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, suatu keberkahan ini malam kita duduk di majlis yang soleh bersama orang-orang soleh, dan untuk mengingat orang-orang soleh, khususnya guru kita Ki Haji Yusuf Hashim. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ini hubungan kita kepada Allah. Kalau kita pengen baik, maka perbaikilah ibadah kita sehingga kita menjadi orang-orang soleh. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, hubungan baik antara kita sama Allah enggak cukup. Kenapa demikian? Kalau saja ibadah kita sempurna, salat kita baik, jamaah kita bagus, puasa kita diterima, zakat kita bayarkan, tapi kalau hubungan yang kedua, hablum minan nas, hubungan kita di antara manusia yang lainnya buruk, maka semua akan gugur di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang-orang yang model begitu. Salatnya mah rajin, Masya Allah, ke masjid setiap hari, tapi kerjaannya ngomongin tetangganya, degik sama tetangganya, benci sama tetangganya. Tetangganya punya mobil, bukan ikut senang, malah ikut benci sama tetangganya. Waliyadzubillah min dzalik. Hatinya kotor, hatinya punya kebencian kepada saudaranya. Ini ketika orang hubungan dengan manusia yang lainnya kurang bagus. Maka hadirin jamaah rahimakumullah,
khususnya masalah hati. Ini hati-hati kita nih. Kadang-kadang kalau kita ngeliat saudara kita senang, bahagia, punya harta, kita benci, kita iri. Irinya bukan iri ghibthah. Kalau iri ghibthah itu bagus, irinya iri hasad. Pengen kayak dia, tapi kita berharap dia nggak punya. Itu iri hasad. Kalau iri ghibthah, kita pengen kayak dia, tapi kita berharap dia juga punya. Itu bagus. Kenapa demikian? Salah satu bekal untuk bertemu Allah di antaranya adalah hati yang selamat, hati yang bersih. Makanya lihat bagaimana kisah yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Suatu hari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabatnya seperti ini, misal contohnya begini. Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan kepada sahabatnya, sayatikum rajulun min ahlil jannah. Hadirin, bakal datang sebentar lagi laki-laki calon penghuni surga. Sahabat yang dengar bingung, apa dan siapa yang dimaksud Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihat satu sama lain, perasaan kita biasa-biasa aja, tadi ada di sini. Siapa yang belum datang? Enggak lama kemudian ada laki-laki datang, hadirin. Datang ke majlisnya Rasul SAW dengan pakaian darwis, biasa-biasa aja, nggak mencolok, nggak kayak penjabat, nggak kayak orang kaya sama sekali. Dia masuk ke dalam majlis, langsung duduk di majlisnya Rasul SAW. Semua pandangan sahabat ketika itu tertuju pada orang tersebut dan mereka meyakini orang yang dimaksud Rasul adalah laki-laki tersebut. Namun semua pada diam, nggak berani ngomong, nggak berani tanya. Kecuali satu sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar selesai majlis Rasulullah SAW, dia penasaran. Diikutin orang sama Abdullah bin Umar. Ikut sampai ke rumahnya. Dia masuk diketok pintunya oleh Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Dan dia mengaku sebagai musafir. Musafir itu orang yang dalam perjalanan, ketika dia mau numpang di rumah kita, kita sunnah untuk mempersilahkan dia masuk ke rumah kita selama 3 hari. Menginap selama 3 hari boleh kita usir. Abdullah bin Umar pura-pura jadi musafir. Ya Syekh, ana musafir, ana minta tolong pengen masuk rumah ente. 3 hari aja sih. Ahlan wa sahlan, tafadhal masuk. Di hari pertama, Abdullah bin Umar yang masih penasaran, pas di pertengahan malam dia bangun, hadirin. Bangun jadi mata-mata pengen tahu ini orang punya ibadah apa, ini orang punya amal apa, sehingga Rasul menobatkan dirinya sebagai calon penghuni surga. Langsung ketika itu Abdullah bin Umar mendapatkan laki-laki tersebut bangun di malam hari. Ternyata ketika dia bangun, dia hanya melaksanakan ibadah seperti biasanya. Dia wudu, dia salat hajat 2 rakaat, dia salat tahajud, dia salat witir, tidur kembali. Abdullah bin Umar makin bingung, Pak. Perasaan sholatnya biasa-biasa aja, itu sering kita lakukan. Masih penasaran dia. Dia tunggu hari kedua sama seperti itu. Dia lihat lagi masih sama. Dia tunggu hari ketiga, dia lihat lagi masih sama. Dan hari ketiga sudah habis, dia pun izin untuk pulang dari rumah orang tersebut. Namun sebelum pulang, Abdullah bin Umar memberanikan diri untuk bertanya kepada orang tersebut. Dia bertanya, "Ya Syekh, wahai fulan ibn fulan, apakah engkau tidak tahu sesungguhnya sebelum engkau datang ke majlisnya Rasul SAW, Rasul mengatakan akan datang laki-laki calon penghuni surga. Dan gak lama kemudian yang datang adalah dirimu, wahai Syekh. Dan saya yakin, wahai Syekh, engkau adalah orang yang dimaksud Rasul SAW. Itu Syekh bingung.
Ya Abdullah bin Umar, ane nggak punya apa-apa, ane nggak ibadah apa-apa, kok bisa Rasul ngomong begitu? Nah, tapi ini lihat ciri-ciri orang soleh. Orang soleh nggak merasa dirinya soleh. Orang soleh pasti tawadhu. Kalau orang yang soleh merasa dirinya soleh, nah ini bukan soleh, ini toleh. Bahkan orang alim merasa dirinya alim, bukan orang alim. Siapa yang bilang? Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Man qala annahu alim fahuwa jahil." Barang siapa orang yang mengatakan dirinya alim maka dia jahil. Wa man qala annahu min ahli jannah fahuwa finnar. Dan barang siapa orang yang mengatakan dia calon penghuni surga, maka dia bagian daripada neraka. Nah, orang tersebut enggak merasa dirinya soleh. Dia mikir. Abdullah bin Umar makin penasaran. Coba Syekh, pikirin lagi. Cari tahu dirimu sendiri, apa ibadah yang menyebabkan kau calon penghuni surga. Setelah beberapa menit atau mungkin jam, Syekh tersebut mengatakan, "Wahai Abdullah bin Umar, mungkin saja, ini baru kemungkinan. Wahai Abdullah bin Umar, mungkin saja penyebab kenapa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan diriku calon penghuni surga, karena setiap malam ketika aku ingin berbaring tidur di atas kasurku, sebelum tidur aku bersihkan hatiku dari rasa kebencian kepada saudara-saudara. Aku bersihkan hati dari rasa hasad, dari rasa riya, kibir, kesombongan. Ketika aku tidur, aku meyakini hatiku dalam keadaan hati yang bersih." Oh, mungkin ini sebab kenapa Rasul menyatakan diriku sebagai calon penghuni surga. Maka hadirin, ternyata ini sesuai dengan firman Allah. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat baik harta kita, baik anak-anak kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, maka sebagai hablum minan nas, bersihkan hati kita dari kebencian kepada saudara-saudara kita. Bersihkan hati kita dari kebencian atau iri atau hasad kepada saudara-saudara kita. Harusnya saudara kita senang, kita ikut senang. Maka hadirin jemaah rahimakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ini berkaitan bagaimana kewajiban kita untuk menjaga hubungan kita di antara manusia yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sama kayak tadi duduk dengan sahabatnya. Ketika duduk dengan sahabatnya, Rasul bertanya kembali, "Ya sahabi, wahai sahabat-sahabatku, atadrun man al-muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang muflis? Siapa orang yang paling rugi?" Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, fa innal muflisa minna man la dirhama lahu wa la matah." Sahabat langsung bilang sama Rasulullah ketika Rasul bertanya hal tersebut, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling merugi, orang yang paling miskin, orang yang enggak punya, wahai Rasulullah, adalah orang yang enggak punya dirham, orang yang enggak punya harta, orang yang enggak punya duit, wala mata, dan orang yang enggak punya perhiasan." Itu jawaban sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul langsung bilang, "La, laisa dzalik." Enggak, bukan itu yang aneh maksud. Bukan itu yang aneh maksud dan aneh tuju. Kemudian Rasul menjelaskan, "Fa innal muflisa min ummati." Sesungguhnya kata Rasulullah, orang-orang yang rugi, orang-orang yang miskin, orang-orang yang enggak punya, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam. Orang yang datang di hari kiamat nanti menghadap Allah dengan solatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya. Wa qad syatama hadza wa qadar hadza. Dia sudah menghina orang ini,
dan memfitnah orang ini. Wa daraba hada wa safaqa dam hada. Dia sudah mukul orang ini dan menyebabkan orang ini keluar darahnya. Artinya orang yang miskin nanti yaumul qiyamah, orang yang enggak punya nanti yaumul qiyamah adalah orang yang datang dengan sholat puasanya, tapi hubungan dia kepada manusia yang lainnya sangat buruk. Nah, ini orang-orang yang miskin yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, tidak hanya hubungan kita yang kita perbaiki di antara kita kepada Allah, tapi hubungan kita juga harus kita perbaiki di antara kita dan di antara manusia yang lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali lagi, wa inda dzikrihim tatanazzal rahmat. Ketika kita menyebutkan guru kita Ki Haji Yusuf, datang rahmat untuk kita semuanya. Ki Haji Yusuf Hashim minas salihin, orang yang soleh. Bahkan masya Allah setiap harinya ngaji, tahlil, tahlil. Kira-kira ada nggak celah untuk beliau bermaksiat? Apalagi di akhir hayatnya. Tidak ada kerjaan yang paling utama kecuali beliau datang setiap hari ke Masjid Al-Huda. Ini perkara besar nih. Kita aja nih yang masih muda, yang masih segar, kalau disuruh jamaah untuk di masjid, sholat jamaah di masjid berat rasanya. Tapi beliau yang sudah umurnya 80 tahun ke atas mau untuk datang setiap hari memakmurkan masjid, mau datang setiap hari menjalankan sholat ibadah wajib secara berjamaah. Ini suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Idza ra'aita rajulan ya'tadu masjidah." Kalau saja kalian melihat laki-laki, kata Rasulullah, yang membiasakan dirinya datang ke masjid, fashhadu annahu min ahlil iman. Maka saksikanlah ini orang adalah orang yang punya iman yang sangat luar biasa. Dan kita yakini guru kita mempunyai iman yang sangat luar biasa. Bal nahnu nashhad, akan tetap melebihi dari hal tersebut. Malam ini kita bersaksi guru kita bukan hanya min ahlil iman, tapi juga kita yakini min ahlil khair, min ahlil sa'adah, min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Makanya ini malam guru kita nih ngelihat, hati-hati. Mungkin kalau ada wali-wali Allah di antara kita ini, makanya Imam Ghazali mengatakan tidaklah duduk 40 orang di majlis ilmu, pasti ada salah satu di antaranya wali Allah. Saya yakini ini guru kita melihat kita sekarang. Kenapa demikian Ustaz? Orang soleh yang punya hak, yang punya karamah, yang punya keberkahan, terserah mau apa beliau lakukan. Makanya dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim, Arwahus Salihin Salatah, rohnya orang-orang soleh ada 3. Di antaranya Al-Mursalun, ruh orang-orang soleh yang terlepas. Artinya enggak diam di kuburan. Orang-orang soleh punya makomnya, punya keramatnya, dia bisa keluar dari kuburannya melihat keluarganya. Orang-orang yang soleh yang punya karamah bisa melihat murid-muridnya, bisa melihat jamaahnya. Apalagi ini malam kita yakini guru kita hadir di tempat yang mulia ini. Makanya hadirin coba perhatikan. Jangan dulu kita ke guru kita Ki Haji Yusuf. Kalau kita ziarah ke tempat-tempat luar Batang misalnya, kalau kita tanya sama kuncennya, Mbak atau Habib, kira-kira malam apa yang pantas Anda datang ke sini? Pasti dikasih malam khusus. Oh, ente datang ke luar Batang malam Sabtu bagusnya. Oh, ente datang ke Empang malam Kamis bagusnya. Datang ke Syekh Raden Abdul Malik malam Selasa bagusnya. Artinya apa? Pada malam tersebut orang-orang soleh melihat bahwa asalnya sahibul maqam yang ada dalam kuburan yang ada di tempatnya. Selain hari tersebut, orang-orang soleh mempunyai hak, mempunyai karamah untuk melihat orang-orang yang dia cintai. Maka malam ini insya Allah kita termasuk orang-orang yang dicintai guru kita Ki Haji Yusuf. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mendapat nadrah
dari guru-guru kita dan ulama-ulama kita. Kalau saja Allah jadikan mereka orang-orang soleh, kita minta sama Allah, Allahumma alhaq bihim. Ya Allah, tolongkanlah kami sebagian orang-orang yang tergolong pada orang-orang soleh. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir, sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan majlis haul ini Allah jadikan wasilah keberkahan untuk sahibul bait. Allah jadikan wasilah ampunan dosa untuk sahibul haul Bapak Kiai Haji Yusuf Hashim, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allah angkat derajatnya, Allah masukkan beliau ke dalam surganya yang paling tinggi Firdausul A'la. Dan kita orang-orang yang ada di sini, khususnya murid-muridnya beliau, jamaah-jamaahnya beliau, orang-orang kampung yang selalu ngaji sama beliau, mudah-mudahan kita bisa ikut golongan orang-orang soleh, khususnya guru kita Bapak Kiai Haji Yusuf Hashim bin Hashim. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih wa ala ma nawa sayyidil walid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri wa ala ma nawa sahibul hawl Kiai Haji Yusuf Hashim wa ala ma nawa sahibul maqam Syekh Radha Abdul Malik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hakada minni, kurang lebihnya saya mohon maaf, minta ridhonya, kesalahan dari saya baiknya dari Allah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.